Oke, baik. Jadi nama saya Rian Sitama. Saya lulusan dari UMN DKV 2024 dan saya sekarang berusia 22 tahun. Saya suka banget hal-hal kreatif seperti ngedesain, nge-layout. Terutama saya nge-layout sih karena saya bidangnya di layouting. Dan hal-hal kreatif seperti itu saya suka banget karena itu memberikan saya kebebasan untuk mengakses kreativitas saya yang tanpa batas itu. Lalu saya juga baru belum lama ini selesai magang dari beberapa perusahaan sebagai content creator, social media manager, dan hal-hal yang berhubungan dengan social media. Saya berharap itu juga bisa membantu dalam pekerjaan saya yang kali ini. Oke, jadi selanjutnya kelebihan saya pertama itu saya tentu saja profesional dalam menggunakan aplikasi-aplikasi desain seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, After Effects, Canva, bahkan hal-hal seperti CapCut untuk video editing juga saya bisa. Mungkin untuk hal-hal kecil yang lain yaitu 3D modeling saya masih sedikit belajar, tetapi saya yakin nanti kelamaan saya akan bisa juga. Nah, lalu selain kemampuan saya menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, saya juga pede dengan cara saya berkomunikasi. Lalu tanggung jawab saya yang cukup tinggi, saya yang jujur juga orangnya, dan saya mudah bekerja dalam tekanan tinggi seperti deadline-deadline yang mepet atau pekerjaan-pekerjaan yang harus dikebut, dan saya juga mudah sekali bekerja dengan tim. Nah, kekurangan saya mungkin saya agak sedikit lemah di mudah terdistraksi lah ya, bisa dibilang saya gampang banget kena distraction gitu. Jadi kayak kalau saya lagi kerja sedikit mungkin attention span saya sangat rendah, tapi ya hal-hal ini emang menurut saya lumayan Gen Z banget gitu. Jadi saya berharap Bapak bisa memaklumi ini, dan saya juga terkadang saya telah mendapat komen dari rekan-rekan saya sebelumnya juga, kadang-kadang saya ngomong dengan nada yang cukup keras. Jadi ibaratnya saya nggak mau berbicara menekan gitu, tetapi nada saya lumayan kencang. Jadi orang mungkin salah paham, dan itu merupakan salah satu flow saya di komunikasi, tetapi saya berharap juga Bapak bisa memaklumi itu. Oke. Jadi selanjutnya yang saya suka sama tidak suka dari desainer itu, kalau pertama ya yang saya suka dulu. Yang saya suka itu tentu saja yang bidang kreatifnya ya. Saya suka banget untuk mengakses kreativitas saya yang tanpa batas ini. Saya suka banget layouting. Saya emang hobi untuk membuat sebuah hal baru, sebuah hal unik. Nah, hal-hal seperti itu yang bikin saya suka. Dan tetapi dengan adanya hal-hal seperti itu, kadang ada hal yang saya nggak suka, yakni brief-brief yang komunikasinya kurang jelas gitu. Jadi misalnya klien atau atasan atau teman saya sendiri yang rekan saya yang komunikasinya sedikit keliru atau sedikit tidak lengkap. Jadi yang diminta dalam brief itu A, B, C, ternyata setelah saya melakukan briefnya itu harus ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, itu hal-hal yang mungkin saya kurang suka. Makanya saya memperketat dan memperkuat komunikasi saya biar hal-hal tersebut tidak terjadi lah. Oke, jadi kalau misalnya saya mau mengajukan ide saat ada briefing project, pertama saya pasti mengertiin dulu. Saya analisa itu briefnya, saya mengertiin, saya paham banget sama briefnya. Baru saya kalau misalnya ternyata tiba-tiba muncul ide kreatif atau ide yang mungkin bisa mendukung hal-hal tersebut, baru saya akan ngajuin ide dengan sopan tentunya ya, dengan permisi, dengan izin. Dan kalau misalnya ide saya ditolak, ya udah nggak apa-apa gitu. Hanya untuk mengajukan ide, ya kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya rekan saya itu melakukan kekeliruan, saya pertama bakal PC dia, saya bakal approach dia, saya bakal kasih tahu baik-baik dulu. Jadi kayak misalnya, bro, kayaknya apa yang anda lakukan ini kayaknya ada sedikit keliru. Terus saya mastiin juga, tentu saja saya nggak mau salah, dan saya nggak mau itu ternyata malah saya yang keliru, bukan dia yang keliru. Jadi saya pasti mastiin dia, dan saya pasti bekerja sama dengan dia dengan baik. Saya coba komunikasiin dulu, baru kalau misalnya ternyata setelah itu masih susah, maka saya akan berkomunikasi dengan tim leader atau mungkin atasan saya untuk memperjelas briefnya atau memperjelas kepada rekan saya ini. Nah, oke. Baik, jadi kalau misalnya atasan saya itu melakukan kekeliruan dalam menjelaskan brief, pertama saya secara hormat juga ya, karena atasan kan ya. Jadi saya pasti mastiin ulang briefnya itu benar dulu yang saya terima dari dia. Saya pastiin bahwa ternyata emang ada kekeliruan. Saya pastiin bahwa bukan saya yang salah. Jadi kalau misalnya saya yang salah ternyata kan nggak enak gitu. Jadi
saya pastiin bener dulu dan emang ada yang kekeliru atau ada hal-hal yang bisa saya tambahin, baru saya coba kasih sugesti ke atasan saya dengan secara pribadi ya tentu. Atau mungkin kalau misalnya dalam group discussion gitu, saya tentu akan speak up dan saya bakal kasih tahu bahwa mungkin kalau kayak gini ide lebih baik dibeginiin. Nah, mungkin seperti itu sih kayaknya. Oke, jadi kalau cerita paling situasi sulit itu saya dulu pas saya kuliah. Terus saya lupa semester berapa, tapi agak semester pertengahan itu jadi ada saya satu kelompok sama kelompok yang bisa dibilang kurang responsif banget. Dan saat saya mengerjakan project itu, kelompok-kelompok saya sangat susah dihubungi, sangat susah diminta untuk bekerja sama. Dan itu kelompoknya tidak ada ketua karena itu merupakan kelompok yang sekedar kelompok dibuat untuk membuatkan tugas, dan namanya juga tugas kuliah biasa tidak ada yang ketua gitu, ketuanya de facto gitu, cuman yang kelihatannya mimpin aja. Nah, maka dari itu saya mengambil alih project itu dan saya mengambil role sebagai leadernya, karena kalau nggak saya apa-apakan itu project tidak akan kelar. Jadi saya pasti nagih teman-teman saya pasti mempush teman-teman saya untuk mengerjakan ini, dan walaupun masih susah banget, bener-bener susah banget, tetapi saya tetap mengkomunikasikan dengan baik-baik. Walaupun di grup saya tidak dibalas, maka saya lari ke personal chat untuk agar bisa lebih diladeni gitu, dan akhirnya ujung-ujungnya tugasnya kelar dan saya mendapat A di situ untungnya ya. Oke, jadi hal yang membuat saya beda dari desainer lain itu tentu saja kalau keterampilan, saya memiliki kemampuan saya sendiri dan desainer lain tentu saja memiliki kemampuannya yang menurut saya pasti tidak kalah lah. Jadi mungkin hal itu kalau keterampilan menggunakan desain dan kreativitas menurut saya itu hal-hal yang personal dan tidak bisa dibilang kelebihan dari saya. Tetapi kelebihan saya itu yang saya merasa pede itu adalah cara komunikasi saya dan attitude saya. Karena cara komunikasi saya itu saya bisa bilang cukup lumayan beda dengan beberapa desainer-desainer pada umumnya. Karena biasa desainer yang dilihat itu stereotipnya mungkin ya desainer yang susah dihubungi, desainer yang cuma iya-iya aja, atau desainer yang cara ngomongnya kurang pas gitu. Nah, saya merasa bahwa cara ngomong saya itu cukup kuat dan hal ini membuat saya cukup jelas dalam mengomunikasikan hal-hal yang saya inginkan dalam sebuah desain. Jadi misalnya saya bekerja sama dengan klien itu enak, saya bekerja sama dengan atasan dan teman-teman saya juga enak, karena komunikasi saya cukup jelas dan lantang dan to the point dan jujur juga gitulah. Terus kedua, attitude saya juga, saya yakin tentu saja attitude saya akan dijaga tetap stabil, tetap baik, tetap bisa bekerja sama, tetap approachable, dan bagaimanapun posisi saya yakin saya akan tetap menjadi keeping up that good positive attitude. Terus saya juga suka untuk belajar hal-hal baru dalam desain, mungkin di luar desain juga. Jadi kalau misalnya nanti saya terterima, mungkin saat saya menjadi desainer, saya mungkin bisa belajar hal-hal lain seperti gimana cara saya menjadi marketing atau tim kreatif lainnya, atau mungkin bahkan bisa melenceng sedikit ke tim yang di bidang lain juga. Oke, rencana saya untuk kedepannya itu tentu saya mau makin gigih dalam belajar desain. Satu, itu saya mau melatih skill-skill saya, hard skill terutama, dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang saya belum menguasai, misalnya kayak Blender atau 3D modeling lain seperti ZBrush. Terus saya juga melatih ilustrasi saya karena bisa dibilang ilustrasi saya tidak begitu kuat. Nah, terus kedua, saya mau memperbesar soft skill saya ataupun memperbesar hard skill yang kurang ada hubungannya dengan desain, karena saya sendiri suka belajar hal baru dan saya percaya belajar hal yang banyak itu akan membantu saya sendiri untuk kedepannya, bukan hanya untuk di desain ya. Nah, lalu ketiga, saya juga mungkin mau belajar menjadi, mungkin kalau kedepannya ya, amin, jika saya diterima dan saya menjadi atasan pada kedepannya, saya juga mau mempelajari bagaimana cara memanage sebuah project, bagaimana cara melead sebuah project besar, dan hal-hal itu mungkin menurut saya cukup penting karena hal itu yang akan saya lakukan di masa depan jika saya sukses. Oke, saya percaya diri. Pertama, saya yakin bahwa segala yang saya lakukan di dunia ini ada jalan, dan mungkin jika Bapak berkenan, Bapak akan menerima saya, dan karena saya cocok dan saya merasa soft skill dan hard skill, semua soft skill yang saya punya itu cukup
dan cocok sekali untuk posisi yang saya mau apply ini. Bukan hanya hard skill yang bisa menjadi seorang desainer, tetapi soft skill saya yang menonjolkan saya dari banyak kandidat lain itu, saya yakin bisa mendukung saya untuk meningkatkan kemungkinan saya untuk diterima. Iya, jadi gitu. Terima kasih, Pak.